Yang kami hormati Kepala Dinas Perindakop, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Kabid Koperasi dan UKM. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Distrik Wasior atau yang mewakili. Yang kami hormati tenaga ahli P3MD Kabupaten Maluku Utara. Yang kami hormati Kepala Kampung Manopi. Yang kami hormati Ketua Baperkam Kampung Manopi. Sebelum kita melangkah pada acara yang berikut, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Sosialisasi singkat sekaligus pembentukan Badan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kampung Manopi Distrik Wasior. 6. Penutup. Di hari ini Tuhan, Kau telah memberikan bagi kami kesempatan untuk dapat melaksanakan satu musyawarah demi melaksanakan dan memilih tim Koperasi Merah Putih yang terlaksana di Kampung Manopi. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindakop atau yang mewakili Ibu Kabid bersama jajaran. Yang kami hormati Kepala Distrik Wasior atau yang mewakili bersama jajaran. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan atau yang mewakili bersama jajaran. Yang kami hormati P3MD bersama jajaran, bahkan pendamping yang hadir di saat siang hari ini, bahkan masyarakat yang saya kasih dan cintai. Isya pagi menjelang siang hari ini. Pembentukan koperasi adalah perintah dari pusat ke provinsi, kabupaten, bahkan ke kampung. Kami pemerintah kampung bersama dinas terkait Perindakop, pemberdayaan, pendamping, kami hanya memfasilitasi kegiatan ini. Dan kegiatan ini akan dibentuk oleh Bapak Ibu yang hadir di saat siang hari ini. Kami pemerintah kampung tidak bisa ambil alih untuk saya tunjuk ini tidak bisa. Kami hanya memfasilitasi, nanti Bapak Ibu yang tunjuk siapa yang dari ketua dan anggotanya. Dan ini kita sama-sama harus bersyukur karena ini kegiatan dari pusat koperasi. Pasti koperasi ini pasti Bapak Ibu masyarakat Kampung Manopi belum memahami atau belum tahu, nanti sebentar akan dijelaskan oleh dinas-dinas yang ada ini. Sosialisasi pembentukan ini mereka akan sampaikan kriteria-kriteria petunjuk mengenai dengan koperasi ini.
Jadi kami pemerintah kampung hanya bisa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh pusat. Kami lewat dinas-dinas terkait hampir semua kabupaten Teluk Bondama dan seluruh Indonesia ini pembentukan Koperasi Merah Putih. Karena ini kegiatannya Presiden kita, Bapak Prabowo, dan kampung ini salah satu syarat. Bila mana kampung yang tidak membentukkan koperasi ini, maka dia tidak akan bisa cair dana desa. Tahap kedua, di kabupaten ini 75 kampung cuma urutan 5 yang cair dana desa di Kabupaten Teluk Bondama ini. Dan saya di distrik Wasio saya terakhir tutup musyawarah ini. Semua kampung dari Ramiki sampai Dotir mereka tutup musyawarah. Saya terakhir. Dan terima kasih buat masyarakat dan dinas terkait Perindako bahkan distrik sudah memfasilitasi. Bila mana sudah dibentuk koperasi ini, saya harap kepada yang duduk itu banyak koordinasi ke kami pemerintah kampung atau ke distrik atau ke dinas. Bila mana ada kendala yang terjadi, kita harus banyak koordinasi supaya kita lebih tahu ke dalam tentang koperasi ini. Koperasi ini gunanya untuk apa? Untuk membantu masyarakat. Bila mana ada kekurangan atau hasil yang dijual ke sana tidak langsung mungkin dijual ke koperasi, tapi akan disampaikan teknis lebih lengkap oleh dinas supaya masyarakat bisa memahami tujuan dari koperasi ini untuk apa, untuk kami pemerintah kampung atau untuk pribadi, tapi untuk keseluruhan masyarakat yang ada di Kampung Manopi. Jadi saya sendiri kepala kampung tidak bisa tunjuk. Kalau saya tunjuk keluarga nanti akan di belakang pasti ada kecemburuan. Jadi masyarakat yang hadir ini siapa yang mau jagokan, yang mau nanti jadi ketua dan seterusnya, supaya bila mana ada belok sedikit Bapak Ibu yang angkat, supaya Bapak Ibu sedia. Itu mungkin itu sambutan saya. Terima kasih buat Ibu yang sudah hadir, dinas terkait bahkan pendamping yang memfasilitasi kami di siang hari hingga sampai malam hari. Kita sama-sama mengikuti dengan baik supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik sampai selesai. Kita sama-sama menyaksikan hasil yang baik. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Bila mana ada kata-kata saya menyentuh hati Bapak Ibu dan masyarakat dan dinas, saya mohon maaf. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang ada di Kampung Manopi, bahwa koperasi Desa Merah Putih ini bukan sesuatu yang merugikan masyarakat, tidak. Ini bukan sesuatu yang membuat masyarakat bertengkar baku pukul, tidak. Tapi koperasi Merah Putih ini dia berdiri untuk dia merubah kehidupan ekonomi, memperkuat ekonomi yang ada di Kampung Manopi. Koperasi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kampung Manopi lewat koperasi ini. Koperasi ini juga dapat menciptakan di bidang-bidang usaha yang ada, baik itu perikanan, nelayan, dan bidang-bidang lain yang nanti dapat dilakukan oleh Bapak Ibu di Kampung Manopi. Hal ini diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini program Presiden kita, bahwa untuk peningkatan penghapusan kemiskinan ekstrim maka harus dilakukan program ini, percepatan koperasi Desa Merah Putih, sehingga apabila koperasi ini dia berjalan dengan baik, nanti tahun depan KPMBT itu sudah tidak ada lagi, nanti hilang. Karena apa? Koperasi sudah ada di kampung. Koperasi ini yang nanti dapat meningkatkan ekonomi Bapak Ibu di kampung. Nah, sehingga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa dapat memilih, mencalonkan seseorang yang mampu memimpin koperasi ini. Pertama, kita harus lihat yang jujur. Kedua, kita harus lihat yang loyal. Ketiga, berpendidikan dan mempunyai kemampuan. Berarti bukan dia tinggal saja duduk diam,
tetapi kemampuan bagaimana caranya untuk dia bisa merangkul anggota dan juga badan yang ada untuk membicarakan program-program yang dapat Bapak Ibu ajukan dalam musyawarah nanti. Oleh sebab itu, cuma 5 orang yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu harus lihat baik-baik ya. Ini menyangkut seorang pemimpin. Bagaimana dia memimpin anggota yang cukup banyak, bukan 10, tapi Bapak Ibu yang sudah ada registrasi di dalam sini sebanyak kalau 100, maka itu 100 anggota. Nah itu bukan sedikit. Oleh sebab itu bagaimana Bapak Ibu lihat 5 orang tersebut? Ya pasti 1 ketua, wakil 1 bidang usaha, wakil 2 bidang anggota, sekretaris dan bendahara. Bapak Ibu yang menentukan 5 orang ini yang baik. Oleh sebab itu, apabila koperasi ini dia berjalan baik, itu ada di ke-5 orang ini dan anggota. Oleh sebab itu, saya berharap supaya apabila ada pengumuman yang mungkin seperti ini, ya koperasi ini dia membutuhkan banyak orang, bukan Bapak Ibu yang sekarang ada ini saja, tidak. Bisa sampai 500. Yang penting kehadiran saja di sini dengan dia punya KTP. Selamat siang buat kita semua. Di sini tidak terlalu panjang lebar yang kami sampaikan karena tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh kepala kampung dan juga kepala distrik atau yang mewakili. Hanya pesan dan harapan kami hadirnya Koperasi Merah Putih ini adalah Impres nomor 9 tahun 2025 yang diinstruksikan langsung oleh Bapak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan dan juga memperkuat ekonomi dan menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di kampung. Jadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan itu bermula dari kampung. Itu mungkin yang dilihat oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat mengeluarkan Impres nomor 9 untuk menjawab itu. Jadi koperasi dibentuk di seluruh Indonesia, tidak terkecuali juga pemerintah Kabupaten Teluk Damai. Harapan kami dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang nantinya dibentuk oleh Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kampung Mangupi, maka perekonomian yang ada di kampung ini semakin meningkat dan semakin kuat mengelola potensi yang ada di kampung. Teman-teman yang nanti dibentuk sebagai pengurus Koperasi Merah Putih harus bisa berkoordinasi juga dengan aparat pemerintahan kampung atau juga dengan dinas terkait, sehingga ketika ada kendala-kendala, Bapak Ibu yang ditunjuk atau diangkat nanti dipilih untuk sebagai pengurus Koperasi Merah Putih harus banyak-banyak berkoordinasi di dinas terkait, karena dinas terkait bagian koperasi dan UKM ada di situ. Bapak-bapak, Ibu yang sudah hadir pada hari ini, sudah jelas hari ini tujuannya seperti yang dispanduk ini ya, Baliho ya, pembentukan pendirian Koperasi Merah Putih. Ini tidak jauh sebenarnya dengan BUMDes. Jadi dasarnya pembentukan Koperasi Merah Putih ini ada instruksi Presiden nomor 9 2025. Ini bukan satu kabupaten atau provinsi, seluruh Indonesia. Targetnya ada 80.000 koperasi. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto itu supaya ekonomi ini bangkit dari desa.
Lalu dari desa Sumberkuat nanti kita tidak ini lagi, tidak mengharap bantuan dari luar. Makanya adalah wajib, kalau instruksi itu wajib didirikan. Instruksi nomor 9 2025. Saya mau sampaikan bahwa masyarakat ini tidak mampu dengan Bapak tunai depan, masih kurang. Saya sampaikan bahwa kampung Manopo bukan kecil ini. Nanti besok baru Bapak Ibu orang duduk di samping-samping dengan Bapak Desa untuk berkah bikin bendera merah putih kayak ini bagaimana? Tidak boleh. Jadi kesempatan Bapak Ibu dan supaya Bapak Ibu dan sendiri tahu. Baik, itu yang saya sampaikan sekaligus waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya baik, terima kasih akan membuka musyawarah merah putih Desa Kampung Manopo di saat yang hari ini tanggal 1 Selasa tanggal 1 Juni 2025 di jam 12 di saat siang hari ini dibuka dan resmi. Nah, sekian, terima kasih waktu saya kembalikan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah suatu kegiatan nasional lewat instruksi Presiden, sehingga kalau program nasional itu kita harus laksanakan, tidak bisa tidak. Sehingga tadi Bapak TA bahkan dari distrik sampaikan bahwa kita dari kampung tetapi juga OPD terkait, kita orang semua sekarang berfokus ke Koperasi Desa Merah Putih. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita mengikuti di infografis atau slide yang sudah ada terkait petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Itu bertindak lanjut mulai ada 3 dasar hukumnya. Yang pertama, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Yang kedua, berdasarkan Surat Edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Maksud dan tujuan Koperasi Desa Merah Putih yaitu yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah desa. Yang ketiga, memperkuat ekonomi kerakyatan di desa. Dan yang keempat, membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Bapak Ibu tadi sedikit sudah disinggung oleh PA, tetapi juga dari distrik, di mana Bapak Prabowo ini kita bersyukur ya, karena ada satu program yang diturunkan langsung dari pusat lewat Bapak Presiden. Dia sangat memperhatikan masyarakat mulai dari kampung, sehingga kenapa koperasi ini harus ada di kampung. Itu untuk, kalau di sini di Papua kita orang bilang kalau bicara miskin pasti kita tidak terima. Kita tidak terima karena paling kita bilang kita makan cukup, pakai cukup, kita punya rumah, kita tidak tidur sembarang di tempat yang tidak layak ya. Sehingga kalau dibilang kita dikategorikan miskin, kita tidak terima. Tetapi tadi juga disinggung oleh Bapak TA, benar ada beberapa item yang dapat disampaikan bahwa kita itu masuk dalam kategori kemiskinan. Sementara ini kan dari kabupaten juga lewat dinas sosial, kita biasa ada masyarakat yang dapat bantuan kemiskinan ekstrim. Kalau tidak salah di sini ada satu staf dari dinas sosial, Ibu Marani. Saya kenal sekali karena ini satu teman kerja dulu di dinas sosial. Iya, jadi ada berapa poin di mana macam tadi Bapak Tia sampaikan. Kalau di sini juga masing-masing rumah misalkan harus punya WC masing-masing, tidak pakai WC umum. Kalau tidak punya itu kita dikategorikan lagi sebagai
masyarakat kemiskinan ekstrim itu kita terlibat di dalam. Ada berapa fasilitas yang kita tidak punya, itu kita masuk dalam kategori itu. Tapi kita kembali ke Koperasi Desa Merah Putih. Bapak Ibu, kita punya kekayaan alam di Papua, terutama khususnya di Wondama itu banyak ya, kita tidak bisa menyangka, baik di pertanian tetapi juga di perikanan. Di kampung ini kampung yang menjadi izin Bapak Tea dan teman-teman dari OPD lain. Kampung ini menjadi lokus saya waktu saya ikut tim 4. Itu saya punya penulisan itu, mama-mama ini mereka punya ada galeri kerajinan tangan. Mereka punya kantung, tapi tidak tahu sekarang saya sudah tidak lihat. Padahal itu luar biasa. Saya punya penulisan itu sampai di Makassar ya. Saya promosikan di Makassar, ini mama-mama dari Kampung Manopi begini, begini dan begini. Karena saya ada saat itu di sini, saya ambil di sini ya. Kalau Bapak Mama dong kenal, dong masih ingat saat itu saya ada di Manopi. Iya, jadi itu salah satu kekayaan yang tersembunyi, tidak kasih kelihatan. Jadi koperasi ini ada juga untuk bantu. Dan saya percaya kalau ini koperasi ini ada di sini, Kampung Manopi pasti luar biasa. Karena sudah ada kekayaan alam, baik yang tadi saya sampaikan pertanian, tetapi juga lewat aksesoris, apa-apa yang mama dong bikin. Selama itu dong bikin, pasti dong cari itu mau jual di mana, sampai dong suka mas bikin, simpan sudah. Padahal itu talenta yang Tuhan kasih. Ini ada 3 mekanisme pembentukan. Yang pertama, pendirian koperasi baru. Yang kedua, pengembangan koperasi yang telah ada. Yang ketiga, revitalisasi koperasi. Kalau yang pertama untuk yang baru kita semua tahu. Yang kedua, ini contoh misalnya di dalam kampung ini sudah ada koperasi yang berjalan. Sudah ada koperasi, mungkin koperasi gereja atau koperasi petani, nelayan. Kalau sudah ada itu dikembangkan lagi. Dan yang ketiga, ini koperasi yang tidak aktif, yang kita mau bangun atau bentuk kembali. Tetapi Bapak Ibu, kalau Koperasi Desa Merah Putih, kita di yang pertama, kita langsung pendirian koperasi baru. Karena kenapa? Biasa koperasi yang sudah ada itu kita tidak tahu dia jalan itu sakit kah, sehat kah. Kalau kita numpang lewat situ, kita tidak tahu pengurus ada sakit, kita masuk di situ. Akhirnya bakteri sakit itu ikut lagi ke kita orang. Toh yang tadi sehat baru ini kita sakit lagi. Dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. 3. Mempunyai hubungan keluarga, saudara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan pengawas. Dan 4. Tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Bagian B. Jumlah pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dan perhatikan keterwakilan perempuan. C. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Iya, itu dia punya syarat-syarat. Di sini di poin yang ketiga ini, di dalam pengurus koperasi maupun pengawas tidak boleh ada baku adik kakak. Itu tidak boleh. Baku adik kakak kandung, single mantri kayak itu. Iya, tidak boleh.
dan ada adik kakak kandung di dalam, di pengawas maupun pengurus, tidak boleh. Itu terus yang berikut di sini harus ada keterwakilan perempuan di dalam 5 orang tadi, harus satu perempuan masuk di dalam badan inti pengurus. Ketiga, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. 1 pengurus pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih harus memenuhi syarat. 1, mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Itu yang 1. Ini syarat-syarat syarat-syarat ya. Nanti sebentar Bapak Ibu dorang tetapkan berapa orang yang nanti ada di dalam pengurus ini, pengurus inti. Syarat-syarat di atas, pengurus inti di bawah ini. Yaitu pengurus inti pertama ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, dan sekretaris bendahara. Itu pengurus inti nanti, yang nanti kita pergi sama-sama untuk punya pengurus di koperasi Desa Merah Putih Kampung Manoke. Data saya yang tadi saya bacakan itu yang data dari, saya lanjutkan data dari Beni, sedangkan data dari Bu Yolanda yang tadi sudah diganti ada 7. Yang saya bacakan di sini tadi 6, ada penambahan 1 yaitu Ibu Awom yang tadi sudah bersedia angkat tangan, siap diri untuk dicalonkan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu tanya tadi sebelum kita makan tuh ada 6, kenapa tiba-tiba ada tambah 1, ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa calon di hari ini ada berjumlah 7 orang. Dengan demikian, itu informasi dan kita akan lanjut dengan pemilihan di hari ini. Tuhan masuk